Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Julina, kelas 4A BSI, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat bahasa yang mengenai hubungan filsafat dengan bahasa oleh Edi Sumanto. Baiklah, pengertian filsafat bahasa. Filsafat bahasa dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yakni yang pertama, perhatian para filsuf terhadap bahasa dalam menjelaskan berbagai objek filsafat. Yang kedua, perhatian terhadap bahasa sebagai objek filsafat materi dari kajian filsafat, seperti halnya filsafat hukum, seni, manusia, agama, dan sejenisnya. Filsafat bahasa menurut Rijal Mantazir, suatu penyelidikan secara mendalam terhadap bahasa yang digunakan dalam filsafat sehingga dapat dibedakan pernyataan filsafat yang mengandung makna dan dengan yang tidak bermakna. Selanjutnya ada objek filsafat bahasa. Kata objek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mengandung 5 pengertian, yaitu yang pertama, hal, perkara atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Yang kedua, benda atau hal dan sebagainya yang menjadi objek untuk diteliti. Yang ketiga, pelengkapan dalam kalimat. Yang keempat, hal atau benda yang menjadi sasaran usaha sambilan. Yang kelima, bayangan dari suatu sistem lensa. Selanjutnya, dalam konteks ilmu pengetahuan, pengertian yang cocok dari kata objek adalah hal, benda, atau perkara yang menjadi sasaran penelitian atau studi. Dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama material atau material objek, yang kedua formal atau formal objek. Yang pertama, objek material adalah benda, hal atau bahan yang menjadi objek, bidang atau sasaran penelitian. Misalnya, manusia merupakan objek material dan ilmu psikologi, biologi, sosiologi, dan sejarah. Sedangkan benda mati merupakan objek material dan ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, dan astronomi. Objek formal ialah aspek atau sudut pandang tertentu terhadap objek materialnya. Selanjutnya ada esensi bahasa ditinjau dari segi filsafat. Yang pertama ada filsafat analitik atau filsafat linguistik atau filsafat bahasa. Penggunaan istilahnya tergantung pada preferensi filsuf yang bersangkutan. Namun, pada umumnya dapat menjelaskan pendekatan ini sebagai suatu yang menganggap analisis bahasa sebagai tugas mendasar filsuf. Yang kedua ada filsafat sintetik, tekanan yang berlebihan pada logika analitik dalam filsafat, seperti yang telah kita amati, sering menimbulkan pandangan yang mengabaikan semua mitos dalam pencarian sistem ilmiah. Yang ketiga ada filsafat hermeneutik, adalah berpikir filosofis yang mencoba menjelaskan konsep or verstehen dalam bahasa. Proses pemahaman ini biasanya disebut dengan interpretation, apakah dalam bentuk penjelasan atau penerjemahan. Hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses pengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Selanjutnya ada peranan filsafat bahasa dalam pengembangan ilmu bahasa. Kegunaan atau peranan filsafat bahasa itu sangat penting pada pengembangan ilmu bahasa karena filsafat bahasa itu adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat bahasa, sebab, asal, dan hukumnya. Jadi, pengetahuan dan penyelidikan itu terfokus kepada hakikat bahasa, juga sudah termasuk perkembangannya. Yang selanjutnya yaitu hubungan bahasa dan filsafat. Yang pertama, menurut Asep Ahmad Hidayat, yaitu A. Filsafat dalam arti analisis merupakan salah satu metode yang digunakan para filsuf dan ahli filsafat dalam memecahkan seperti apa hakikat bahasa itu. B. Filsafat dalam pandangan atau aliran tertentu terhadap suatu realitas, misalnya filsafat idealisme, rasionalisme, realisme, filsafat analitik, strukturalisme, postmodernisme, dan lain sebagainya, akan mewarnai pola para pandangan para ahli bahasa dalam mengembangkan teori-teorinya. C. Filsafat juga berfungsi memberi arah agar teori kebahasaan yang telah dikembangkan para ahli ilmu bahasa yang berdasarkan dan menurut pandangan dan aliran filsafat tertentu. 2. Menurut Kellan, bahasa pada hakikatnya merupakan
suatu sistem simbol yang tidak hanya merupakan urutan-urutan bunyi empiris, melainkan memiliki makna yang sifatnya non-empiris. Betapapun demikian, keberadaan bahasa sebagai suatu yang khas merupakan simbol belaka, melainkan merupakan media pengembang pikiran manusia, terutama dalam mengungkapkan realitas segala sesuatu. Berdasarkan kenyataan fungsi bahasa tersebut, maka hubungan bahasa dengan filsafat sangat erat, bahkan tidak dapat dipisahkan, terutama dalam cabang-cabang filsafat metafisika, logika, dan epistemologi. Yang ketiga, menurut Salianti, sebagai suatu bidang filsafat khusus, filsafat bahasa mempunyai kekhususannya, yaitu masalah yang dibahas berkenaan dengan bahasa. Di dalamnya, pengembangan bahasa banyak ditemui kata-kata yang bersinonim. Begitu juga akibat perkembangan bahasa itu, timbul kata-kata baru yang singkat dan tepat dan mewakili kata-kata yang panjang. Seperti kata canggih. Dahulu kata canggih belum ada, sekarang timbul dan mewakili kata-kata yang panjang. Cukup kita mengatakan canggih saja di dalam dunia modern masa kini. Baiklah, kesimpulannya yaitu filsafat bahasa adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat bahasa, sebab, asal, dan hukumnya. Hubungan filsafat dengan bahasa yaitu mempunyai kaitan yang sangat erat bagi keduanya, sebab alat utama dari filsafat adalah bahasa, karena bahasa bisa mengungkapkan hasil-hasil perenungan kefilsafatan kepada orang lain, dan bahasa pula yang dapat membuat orang lain mampu memahami buah pikiran kefilsafatan tersebut. Baiklah, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Keep fighting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.